Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Wheelchair Way. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jadi di video yang pertama saya, yang judulnya hal sepele yang membuatku lumpuh selamanya, itu ternyata banyak respon dari teman-teman yang menanyakan, kok kurang dramatis sih gitu ya. Terus kemudian kok nggak diceritain bagaimana perasaan ketika mengalami kejadian itu, terus bagaimana menghadapi kondisi itu gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman itu, saya membuat video ini yang akan membahas bagaimana cara saya untuk bangkit dari kondisi tersebut. Jadi jika ditanya bagaimana perasaan saya waktu mengetahui bahwa saya akan lumpuh, perasaan saya waktu itu biasa saja. Ya benar, biasa saja gitu ya. Jadi memang kalau mau diceritakan, kalau dibikin singkat ya singkat, karena perasaan saya biasa saja waktu itu. Tetapi kalau mau dibikin panjang, tentu saja akan panjang, karena tentu saja banyak hal yang saya lalui membentuk mental saya sehingga ketika menghadapi kejadian itu ya saya biasa saja gitu ya. Pertama kali tahu bahwa saya akan mengalami kelumpuhan itu adalah ketika saat ada dokter atau perawat, ya pokoknya petugas medis gitu ya. Petugas medis sedang memeriksa saya, kemudian dia itu berbicara sama petugas medis yang lainnya. Sepertinya SCI gitu ya, spinal cord injury, sekitar T4 atau T5. Nah itu saya tahu karena sebelumnya kan juga diperiksa apakah terasa atau tidak. Saat itu saya sudah tidak merasakan bagian bawah tubuh saya. Jadi saya tahu akan lumpuh saat itu. Dan itu tidak cuma sekali itu ya. Ada beberapa kali petugas medis datang untuk meyakinkan atau ya biar mereka yakin bahwa ini benar-benar gejala dari spinal cord injury. Yang ada di pikiran saya saat itu, oh bakal operasi nih, bakal butuh biaya gitu ya. Jadi yang saya pikirkan, dari mana saya dapat biaya ini? Oh ada asuransi gitu. Jadi oh aman. Terus kemudian oh saya 2 hari lagi harus kembali kerja, karena kan cuti saya waktu itu 2 hari lagi habis gitu ya. Jadi saya harus mengabari rekan-rekan yang ada di sana gitu. Tapi tentu saja itu hanya ada di pikiran ya, karena saat itu dengan kondisi yang masih menahan sakit yang luar biasa, terus kemudian masih setengah sadar, kadang tidak sadar gitu ya. Jadi kondisi saya saat itu ada di setengah sadar gitu ya. Jadi ada momen-momen ketika saya sadar ya, seperti saya mendengarkan perbincangan petugas medis tadi, itu saya sadar. Tetapi kadang juga ada kalanya saya nggak sadarkan diri sampai saat saya mendengar azan. Tahu ya itu azan zuhur atau azan asar, tapi sepertinya azan zuhur. Di situ saya baru menyadari gitu ya, baru menangis saya saat itu. Kenapa? Bukan karena kehilangan kaki, tapi karena sudah azan nih, harusnya ke masjid, tapi nggak bisa dengan kondisi saat itu gitu ya. Karena dulu saya berpikir gini, saya kan awam nih, dengan agama itu awam banget. Maksudnya nggak seperti teman-teman yang dari kecil belajar agama, belajar di pondok, di pesantren, terus mereka menghafalkan Al-Quran gitu ya. Padahal tujuan cita-cita kita sama, masuk surga gitu ya. Jadi dengan saya yang bukan siapa-siapa, modalnya apa nih buat masuk surga gitu ya, buat mengejar mereka, buat ikut mereka gitu ya. Nah itu makanya saat itu saya berpikir, oh saya harus sholat 5 waktu di masjid, saya harus datang duluan nih, kalau bisa saya yang azan gitu ya. Itu yang ada di pikiran saya saat itu.
Nah, dengan kondisi yang sedang tidak bisa ke masjid, bahkan tidak bisa sholat karena saat itu masih setengah sadar gitu ya. Saat itu saya menangis. Saat dengar azan itu hati saya kayak berdesir banget gitu ya, mendesir luar biasa. Dan saat itu air mata saya tumpah, tumpah. Dan kalau mengingat hal itu ya, eh, sampai saat ini ketika saya bercerita tentang hal itu masih merinding gitu ya, karena ya saya heran sama teman-teman yang masih dikasih kesempatan untuk bisa sholat, bisa ke masjid, tetapi kenapa nggak mau gitu ya, kenapa menyia-nyiakan hal yang seharusnya itu sangat kita syukuri. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana saya harus menyikapi kondisi ini gitu ya, jika ada teman-teman yang berpikir bagaimana saya harus bagaimana saya bisa bangkit dari kondisi tersebut gitu. Yang pertama, yakini bahwa Allah itu maha adil, Tuhan itu adil. Nggak mungkin Tuhan berbuat semena-mena pada hambanya gitu ya. Nggak mungkin membeda-bedakan hambanya, yang satu dikasih enak, yang satu dikasih enggak gitu ya. Yang kedua, hidup di dunia ini adalah ujian. Jadi apapun kondisinya, entah itu enak atau enggak enak, semua itu ujian. Apa yang membuat teman-teman berpikir bahwa kalau teman-teman sekarang enak itu bukan ujian gitu ya, padahal itu semua ujian. Teman-teman dikasih enak itu ujian, dikasih sakit itu juga ujian, semua sama-sama ujian. Jadi beda kondisi itu hanya beda ujiannya. Bukan berarti kalau enak itu dikasih berkah gitu ya, kalau enggak enak dikasih musibah gitu, itu enggak. Jadi bagi seorang muslim gitu ya, berkah itu segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi apapun itu, jika itu hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itu adalah berkah. Terus kemudian kalau musibah itu ya segala hal yang membuat kita jauh dari Allah. Jadi mungkin kalau teman-teman dikasih enak itu malah musibah gitu ya, karena seringkali enaknya kita itu malah menjauhkan kita dari Allah. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami, bahwa segala sesuatu yang ada di hidup kita itu semua adalah ujian. Jadi jangan berpikir bahwa oh aku dikasih sakit itu musibah gitu ya. Kalau bagi saya tidak sama sekali. Jadi bagi saya apa yang saya alami ini justru malah diskon dari Allah ya. Jadi gini nih, tujuan hidup manusia itu kan sama ya. Semua diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Terus kemudian kalau ibaratnya orang yang normal itu dikasih modal 100% nih sama Allah buat beribadah kepada Allah. Nah sedangkan saya sendiri karena kehilangan sebagian tubuh saya gitu ya, sebagian fungsi tubuh saya, makanya dikasih modal cuma 50% nih. Terus sedangkan kalau dengan modal yang 50% yang saya lakukan sama dengan teman-teman yang dikasih modal 100%, berarti kan keuntungan saya lebih banyak gitu ya. Untung saya itu lebih banyak. Saya cuma pakai modal 50% tapi dapatnya sama nih dengan yang 100%. Ya mungkin keuntungan saya lebih banyak gitu ya. Jadi bagi saya ini adalah diskon dari Allah. Jadi bagi teman-teman yang masih down atau terpuruk dengan kondisi seperti ini gitu ya, yaitu santai aja, biasa aja, karena semua ini cuma ujian gitu ya. Jadi yang masih merasa nggak enak, yang lagi dikasih susah gitu ya, tetap semangat, tetap terus mencoba dekat sama Allah gitu ya. Terus kemudian satu lagi hal yang sudah sering saya bahas gitu ya,
yaitu bahagia itu mutlak pilihan kita gitu. Jadi sakit yang saya alami ini justru pembuktian bahwa yang saya katakan itu benar gitu kan. Jadi sebelum saya kecelakaan itu saya sering katakan kepada teman-teman, apapun kondisinya bahagia itu pilihan. Semua bisa bahagia apapun kondisinya. Bagi orang-orang yang sedang nggak enak itu tetap bisa bahagia, yang dikasih enak juga malah lebih gampang bahagia gitu ya. Semua bisa bahagia. Tergantung kita mau milih yang mana gitu ya, milih bahagia atau enggak dengan kondisi tersebut. Jadi ada suatu waktu yang momen yang masih sekarang saya ingat, yaitu perjalanan saya ketika saya pulang dari Jakarta, yaitu dari Rawamangun menuju ke Solo. Itu saya bertemu dengan bapak-bapak gitu ya. Jadi nama beliau itu Pak Mujib, dari Ponorogo. Jadi ketika di bis itu, beliaunya itu sebenarnya duduk di belakang beliau sendiri. Saat itu saya juga karena sendiri, bangku sebelah saya kosong, kursi sebelah kosong. Nah beliau ini maju ke depan gitu, terus kenalan. Setelah kenalan, beliau bernama Pak Mujib, seorang dosen di Universitas Islam di Jakarta, tapi saya lupa mana tepatnya gitu ya. Itu beliau bertanya kepada saya, "Mas, bahagia itu apa sih?" gitu. Nah ini momen yang apa ya, yang susah dilupakan gitu. Orang baru pertama kenal, terus topik bahasanya itu beliau bertanya kepada saya, "Mas, bahagia itu apa sih?" gitu ya. Kan saya jawabnya juga saat itu, bahagia itu apa ya, senang mungkin kali Pak gitu ya. Bahagia itu ya senang gitu. "Oh senang ya Mas," gitu. Beliaunya responnya seperti itu, "Oh senang ya Mas. Kalau bahagia itu sama untung rugi itu sama nggak sih?" gitu. Ya kalau bahagia itu untung Pak, aku kan jawabnya gitu kan. Terus beliaunya bercerita gitu ya, "Sekarang gini Mas, kalau ada pedagang yang sedang jualan nih di pasar, terus dia jualan buah, modalnya 50 gitu kan, terus dia jual 100, kalau ada yang beli 100 untung nggak? Untung Pak. Dia bahagia nggak? Bahagia. Kalau dia jual 25 untung nggak? Rugi dong Pak gitu. Dia bahagia nggak? Ya nggak. Belum tentu Mas gitu. Kok belum tentu gitu? Namanya rugi ya nggak bahagia dong yang namanya rugi gitu kan. Di pikiran saya saat itu seperti itu. Terus beliau bercerita lagi, "Nah belum tentu nggak bahagia Mas, bisa jadi dia bahagia. Jadi ketika dia menjual 25 rupiah, itu ternyata dia memberikannya kepada anak kecil. Ada anak kecil yang bertanya nih, harganya berapa Bu? Harganya 100 gitu kan. Padahal modalnya 50. Tetapi anak itu sedih gitu kan. Lah kenapa gitu? Ditanya sama pedagangnya. "Uang saya cuma 25 gitu kan." "Oh iya ini nggak apa-apa 25 gitu kan." Nah ketika anak itu dikasih dengan harga 25, bahagianya bukan main gitu kan. "Wah terima kasih Bu, makasih ya" gitu kan. Nah ketika mendapatkan ucapan terima kasih itu dan mendapatkan reaksi anak yang sebahagia itu, pedagang itu juga bahagia. Jadi untung rugi itu jaminan bahagia nggak Mas gitu. Beliau bertanya seperti itu. Oh saya baru ngeh gitu ya. Oh berarti untung rugi itu bukan jaminan bahagia gitu. Terus bahagia itu apa Mas gitu kan. Waduh, terus bahagia itu apa ya gitu. Nah saat itu saya masih diceritakan lagi yang dengan cerita yang masih panjang gitu. Jadi waktu itu bis berangkat setelah sholat isya. Momen itu terjadi setelah sholat isya.
sampai tengah malam, dini hari, bahkan hampir sholat subuh gitu ya. Itu beliau bercerita tentang tentang seputaran itu, seputar bahagia itu. Itu seperti brainstorm ya. Yang awalnya otak saya itu dikotakkan itu jadi terbuka gitu. Oh iya ya, bahagia itu ternyata tergantung dari pilihan kita mau milih saat itu bahagia atau enggak gitu. Jadi apapun kondisinya gitu ya. Nah itu baru awal, dan yang saya tahu cuma sebatas teori. Oh gitu ya. Dan setelah momen itu banyak momen di hidup saya yang mengarahkan ke situ gitu. Dikasih nggak enak, semakin nggak enak gitu ya. Itu tapi saya teringat kepada beliau itu dan coba saya terapkan gitu ya. Karena waktu itu beliau juga bilang, saya juga baru belajar mas untuk menerapkannya gitu. Memang teorinya mudah gitu, tapi penerapannya tentu saja nggak mudah gitu. Dan setelah itu seperti Allah kasih pretest gitu loh, dikasih pretest, dikasih nggak enak dikit gitu kan, lama-lama nggak enak banget, tambah nggak enak gitu ya. Tapi saya tetap berpegangan bahwa bahagia itu pilihan gitu, dan itu semakin membuat saya yakin bahwa oh apapun kondisinya kita bisa tetap bahagia gitu. Jadi pretesnya lulus nih gitu kan, terus dikasih sama Allah kejadian ini gitu. Itu seperti seperti menghadapi ujian yang udah tahu kisi-kisinya gitu kan, ya enak aja menjalaninya. Jadi ya udah biasa aja gitu, ini cuma ujian, apapun kondisinya ujian. Dan masalah bahagia, saya tetap memilih bahagia. Jadi seperti itu teman-teman. Apapun kondisi teman-teman itu bisa tetap memilih bahagia. Terus kemudian tapi kan tetap harus mikir gimana nanti rezekinya, nyari rezeki gitu ya. Gimana nanti saya melakukan aktivitas padahal dengan kondisi yang terbatas gitu. Nah, lalu bagaimana untuk menghadapi hal tersebut? Bagaimana kita menjalani hidup selanjutnya? Itu nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Jadi kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti saat ini untuk tetap bertahan, untuk tetap menghasilkan, untuk tetap berprestasi gitu ya. Itu saja mungkin dari saya hari ini. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman terus semangat. Selama kita masih diberi hidup, itu berarti kita masih diberi kesempatan untuk menjadi diri yang lebih baik, untuk mendapatkan yang lebih banyak nanti yang kita panen di hari setelah kematian. Itu dari saya, see you next time.